Hari ini coba live membuat sedikit program mini podcast membahas diskusi-diskusi santai catatan Sepil, di mana mengangkat tema Sepil Stock. Kali ini ingin mengundang narasumber seorang mahasiswi dari kampus Sipora Haji Tanjung Pinang, yaitu Elvin Senitsain. Ya, kita undang dulu ya. Kali ini kita akan membahas tentang kampus mengajar, program dari Kemendikbud Dikti tentang dimana ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ ada program kampus mengajar, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan beradaptasi dan juga mengembangkan bakat mereka, di mana seorang mahasiswa baik itu di bidang pendidikan ataupun di luar pendidikan harus masuk bagaimana sih cara mengajar, karena di era sekarang ini dengan program Kemendikbud ada kegiatan mengajar baik itu di daerah sendiri ataupun di luar daerah. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Abang kabar gimana, Bang? Gimana nih sehariannya mengikuti kampus mengajar? Dengar nggak suara apa dengar kan? Suara saya kedengar enggak ya? Enggak. Kedengar, Bang. Kabar. Lagi di mana? Apa, Bang? Lagi di mana posisi? Lagi di kafe. Soalnya di rumah tuh sebelahnya lapangan. Jadi ada acara warak reok gitu. Belum selesai, makanya ke kafe. Tapi jadi berisik ya, Bang? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, Gimana sih awal cerita Anda itu mengikuti kampus mengajar? awal mulai apa? Ya, mulai apa? Ingin ikut kampus mengajar gitu, tertarik? Oh, pertama itu memang minat ya buat Kemendikbud sama kampus itu memberi kesempatan buat belajar di luar dari perkuliahan gitu kan. Jadi dari banyaknya program yang disediakan itu, saya paling tertarik sama kampus mengajar. Seleksi kan dari banyaknya mahasiswa ya, ada 80 ribuan mahasiswa itu yang keterima keterima lolos dari seleksi pertama, terus lolos juga ke seleksi berikutnya. Saya tanya sama Kaprodi, ini harus di penempatan domisili apa boleh keluar dari kota gitu. Terus kata Kaprodinya boleh keluar. Jadinya karena dikasih kesempatan keluar, ngambilnya di Jawa. Terus juga di Jawa itu pemilihan sekolah kan seleksi lagi gitu. Alhamdulillahnya dapat. Kenapa tuh ada tertarik, kan banyak tuh yang mungkin di daerah kayak di KFI. Kenapa tertarik untuk ambil di Semarang SD Telan ini? Kenapa Bang putus tadi? Gimana? Tadi putus, abang putus. Apa tertarik
milih di Jawa atau apa ya pertanyaannya? Nah, kenapa tertarik adik kepikiran ngambilnya di SD Pakin Telan ini? Penyebutannya agak susah ya. Iya, Antara Pakin Telan sama Pakin agak salah-salah gitu. typo ya. Iya, iya. Eh, Kenapa milih? Pertama itu desanya bundaku desanya di situ. Jadi apa namanya, udah ada rumah kan, ada tempat tinggal di situ. Jadinya milih yang di daerah situ dan alhamdulillah keterima gitu kan. Jadi juga tinggal jalan kaki nyampai. Terus yang kedua kenapa minatnya ambil di Jawa karena eh, apa ya, pengen belajar hal baru lagi gitu loh. Kan karena udah 21 tahun tinggal di Tanjung Pinang gitu kan. Pengen belajar hal baru. Mana tahu apa yang ada di Jawa itu bisa dibawa lagi ke Pinang. Berapa lama sih Biar adik menekuk ke sana? Dari mulai awal kemarin itu berapa lama? kalau sekarang sih udah masuk 3 bulan, tapi penugasannya itu 5 bulan, 4 bulan. Udah ada sekitar 2 bulan ya? Iya, Udah sampai belum? Udah udah ya? Agustus, September, Oktober, 2 bulan setengah. 2 bulan lebih ya. Gimana sih dek? Apa dengan adanya kampus mengajar nih? Sementara kan adik kan prodinya tuh administrasi publik tuh, di luar dari bidang pendidikan gitu kan. Gimana sih seorang mahasiswi sosial politik gitu terjun mengajar gitu dalam program kampus kan KKN-nya kan nggak ada tuh program mengajar, paling kalaupun dari KKN kan ya mungkin kemana kita bisa beradaptasi di lingkungan KKN aja kan, mungkin di sekolah kita bisa ada yang diterapkan kampus mengajar gitu. Ada kan mengajar tuh sebagai bisa dibilang asistensi guru lah kan di sekolah gitu, mengajar anak-anak ini gimana sih? Pertama, kalau jurusannya memang administrasi publik, tapi kan saya udah kuliahnya itu udah hampir lewatin 4 semester gitu kan, saya udah dapat ilmu dari situ, dari apa namanya, dari mata kuliahnya gitu kan Bang. Habis itu nanti semester 6 sampai 8 tuh kan ada mata kuliahnya lagi gitu. Udah dipelajarin gitu, udah praktek juga. Jadi pengen belajar hal baru lagi gitu kan, dikasih kesempatan ikut kampus mengajar, ngajar, ya ikut gitu. Pengalaman pertama juga gitu. Mana tahu pengen lanjutinnya ke guru gitu. Berubah pikiran. Gimana tuh menghadapi ya mungkin kan SD ini kan kelakuan anak SD ini kan bermacam-macam jenis dan tipe karakter kan. Gimana sih menghadapi anak-anak SD? Butuh kesabaran ekstra kita yang harus apa namanya nuruti mood mereka, kan anak kecil mood-mutan gitu, suka-suka mereka gitu kan. Karena Ya, biasanya ya. aku yang suka-suka, ini bocilnya yang suka-suka, ya Allah. Iya sih. Itu gimana? Kemarin kan ada yang sempat bilang tuh apa di sana kan ada Jawa Jawa Tulen kan ada pendidikan kemarin menggunakan bahasa Jawa Itu di sekolah. Gimana itu? kalau bahasa Jawa itu rutinnya itu setiap Kamis. Terus juga kan di sini Ya. kalau kita kan di apa namanya Kepulauan Riau itu kan ada kelas khusus Arab Melayu Armel. Kalau di sini bahasa Jawa itu pelajarannya bahasa Jawa halus. Terus itu masanya mata pelajaran. Terus kalau misalnya berkomunikasi berbahasa Jawa itu setiap Kamis. Itu full ngomong Jawa. Yang nggak bisa bahasa Jawa diam aja. Kalau nggak diomelin. Itu muridnya galak kalau nggak bisa bahasa Jawa. Ngomong pakai bahasa Jawa, Bu. Ada pengalaman menarik nggak sih gimana mungkin ada pengalaman lucu sementara kan yang bahasa Jawa tadi itu kan di hari apa itu menggunakan bahasa Jawa di sekolah? Kamis. Hari Kamis ya. Ya. Sementara kan dari Tanjung Pinang FP kan yang dimana mayoritasnya kan Melayu, kita pun di kampus untuk sekolah menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dengan adanya penerapan kebijakan sekolah bahasa Jawa itu gimana? Itu apa ya?
menjaga dan melestarikan bahasa sih Bang, karena apa ya, kan zaman sekarang juga makin modern. Anak-anak tuh udah main HP gitu, mereka tuh terdoktrin dengan bahasa-bahasa yang lain gitu kan Bang, jadi juga apa namanya ini, membudidaya bahasanya sendiri gitu biar gak lupa bahasanya sendiri gitu kan. Diajarin bahasa Jawa halus, gimana sih cara ngomong sama orang tua yang benar gitu, gak kasar. Ya. Susah nggak deh beradaptasi dalam menggunakan intonasi dalam berbicara Jawa? Kalau bahasa yang sehari-hari nggak susah, tapi kalau bahasa apa namanya yang santun susah, yang kromo susah. Jadi kalau nggak Jadi bisa ngomong sekarang nggak yang bisa halus, mending bahasa Indonesia aja. ngomong Jawa lah ya. Yang buat sehari-hari, buat ngomong sama orang tua nggak bisa. Jadi kalau Belum, ngomong sama orang belum tua bisa. bahasa Indonesia. Belum. Jadi gimana tuh dengan adanya kebijakan sekolah setiap hari Kamis sama bahasa Jawa, jadi adek tetap ngomong bahasa Indonesia atau mungkin campur-campur mungkin? Campur-campur. Tapi tuh kalau komunikasi ke siswanya itu ya kasar gitu, tapi kalau ke gurunya tuh nggak pernah komunikasi, takut salah bahasa. Ya. Iya, soalnya halus banget. Jadi kayak wes lah. Sampai kapan deh mengajar di sana? Sampai tanggal 5 Desember. 5 Desember ya, berarti masih ada separuh jalan lagi ya. Jadi sekitar 2 bulan lebih, ya 2 bulan lebih kurang. Apa sih yang mungkin enak nggak enaknya ataupun ada keluh kesah di kampus mengajar nih? Mungkin ada dari teman-teman yang lain, ada mahasiswa yang lain kan pengen tahu sih gimana sih kampus mengajar itu. Alhamdulillahnya nggak pernah ada kendala, nggak pernah susah sih, Bang. Pertama di sini itu guyup rukunnya bagus banget, gurunya baik banget. Itu mahasiswa sering dijajanin gitu. Terus juga apalagi ya, lingkungannya bagus nih tuh Bang. Masyarakat sekolahnya itu di dekat lingkungan masyarakat toh. Jadi apa namanya, masyarakatnya juga baik-baik gitu, suka ngasih jajanan gitu Bang, nggak pernah ada kendala. Jadi kayak kan ada kan di luar tuh, di luar daerah hitungannya kan ada ketentuan tertentu nggak deh untuk mungkin dalam mendaftar di program kampus mengajar nih, kan milih Nggak ada sekolah itu kan kita yang milih sendiri kan sekolah itu kan. ya, nggak ada sih Bang, cuman kan ini persetujuan dari kampusnya sama orang tua. Kebetulan orang tua sama kampus menyetujui itu, jadi ya alhamdulillah pergi. Ada seperti izin kalau di daerah, izin dari orang tua juga ya. Ya, selebihnya nggak ada yang ribet-ribet. Pas ngomong sama orang tua, pas ngomong mau ke Semarang gitu di SD Pakin Telan ini kan mungkin agak terpelosok nih kayaknya dari nama aja, kayak ya nama bukan nama agak yang itu lah, kalau kita agak terpelosok ke dalam. Gimana tuh Orang ibunya ya atau orang awalnya orang tua itu udah wanti-wanti dari awal, bilangnya nanti kalau lolos ambil sekolah di Tanjung Pinang aja gitu kan. Tapi pas lolos saya langsung malah milih sekolah di Jawa gitu. Juga ya nekat sama keras kepala. Jadi kayak orang tua, ya udahlah terserah. Ini sebenarnya nggak boleh awalnya. gimana tuh, karena kan untuk meyakinkan orang tua memberikan izin itu gimana deh? Ya bilangnya udah terlanjur daftar gitu, terus juga biar ada ilmu baru gitu. Jadi orang tua kayak dengan amat terpaksa, ya wes lah kono. Jadi itu yang melarang tuh dari ayahnya atau ibunya itu yang ngomong kayak gitu? Ibu, kalau ayah nunggu persetujuan dari ibu aja. Kalau ibu bolehin ya udah gitu. Apa sih kan kayak apa sih mungkin ada sisi
sisi menariknya sih dari adik? Halo? Sempat Apa terputus yang ya? menarik, Bang? Ya, Sisi menarik masih di apa? Mungkin bisa diceritakan sih di SD makin pelan ini. Mungkin ada nggak yang menarik mungkin dari hal-hal yang lain masih mungkin banyak yang nggak tahu nih, khusus kita yang mahasiswa FUI ya, kita diundang ya mungkin ya abang aja sendiri jujur ya baru ini sih dengarnya dalam penyebutan aja melafazkan nama SD-nya nggak susah kebelet-belet ya. orang Bali ya agak susah antara pakin Iya. telan atau pakin telan gitu. Itu pun kalau Elvin nggak baca tuh nggak tahu lagi loh. Eh, apa Awalnya ya? tuh Pertama, ada tahu nggak Pat SD ini di mana? Ibaratnya ada daftar di situ kira posisi SD-nya di mana gitu. Tapi ya awal itu itu nyari sadar juga kalau SD ini masuk ke dalam pelosok gitu. sadar. Jadi Nah, eh, apa namanya? Awalnya tuh ada pilihannya tuh ada SD Pakintelan 3 sama Pakintelan 2. Yang Pakintelan 3 itu agak ke di luar gitu, masih agak kota. Tapi kalau yang Pakintelan 2 ini ternyata ke dalam banget gitu. Ternyata di tengah kampung gitu kan. Terus kalau masalah Pakintelan itu memang nama desanya itu Pakintelan. Bukan nama sekolahnya aja, tapi memang nama desanya Pakintelan. emang nama Terus desanya Pak Telan itu ya. ya, lalu eh, hal menariknya itu pas pertama kali saya Itu datang, kan dari SD ini kan agak unik jadi dari penamaan SD. Biasanya kan SD negeri 02 baru nama daerahnya. Ini SD negeri nama daerah dulu baru nomor nama sekolahnya. ya itu kan saya awalnya kayak heran gitu. Oh ternyata gini gitu. Penulisannya Pakintelan 02 bukan 02 Pakintelan gitu. Beda gitu kan. Baru hal menariknya itu pertama kali Elvin datang ke sini itu kan lagi 17 Agustusan. Jadi kan free class gitu kan. Pas free class itu kelas meetingnya di lapangan. Jadi kan ini sekolahan. Habis sekolahan tuh kita tuh jalan ke belakang buat ke lapangannya. Ternyata lapangannya itu ini masih apa ya? Asri banget gitu. Saya kaget ternyata di belakang sekolahnya itu ada sapi pereh sama kuda itu miara. Sapi perehnya tuh warna hitam putih. Kan nggak pernah lihat. Terus ada kudanya. Baru itu ada juga kalinya. Kecil sih tapi lumayan bagus juga kalinya. Ada kali di belakang sekolah. Kayaknya berisik nggak sih? Di Dengar berisik kan? dengar makanya jadi kayak nggak fokus ceritanya. Abang lagi di kafe juga sih. Tadi nggak ada musik, sekarang ada musik lagi. Rencananya Iya makanya. mana ya? Tapi asik sih. Gimana sih kalau ada yang merasa asik nggak sih? Asik, asik karena ngelihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Memang kayak norak sih kesannya, tapi memang nggak pernah lihat. Iya. Karena kan tinggalnya di kota, walaupun cuma Tanjung Pinang, tapi kan kota. Gitu. Ini betul-betul di desanya. Gitu. Padi masih nanam, sapinya sapi pereh warnanya hitam putih. Terus ada kudanya gede-gede, boleh dinaikin. Terus apa ya? Sering jadi tempat turun helikopter. Lapangannya sering jadi tempat turun helikopter. Di lapangan sekolah itu? Belakang sekolah. Itu lapangan besar, lapangan bola besar. Oh, lapangan itu helikopter itu maksudnya apa kunjungan apa? Helikopter apa? Untuk latihan Basarnas atau apa? Militer kayaknya bang. Apa ya? Itu sering sih. Oh, ada, Gak ngerti juga. Ada gitu. Kawasan latihan militer di situ ya? Iya. Cuma tempat militernya di mana juga nggak ngerti. Tapi sering jadi tempat apa naik turun helikopter. Selama adik di sana sudah berapa kali? Ya,
landasan helikopter di sana turun. Jadi seminggu sekolah itu bisa apa ya? Hari Kamis, Jumat itu sering naik turun. Setiap minggu ada. Oh, berarti setiap akhir pekan gitu ya? Apa Bang? Di akhir pekan berarti gitu ya, akhir kayak Jumat tapi kayak gitu ya. Ada tips nggak sih, kayak ala-ala tips itu untuk adik-adik nanti ikut untuk mengajarnya? Ada apa? Tips, ada tips ya? Adaptek. Tips, TIP, Tip. ya. Oh, ada. Ada, dong. tenang saja. Kalau nggak ada nggak mau milih di Jawa. Apa tuh tipsnya? Nah, itu dari apa? Dari program Kemendikbud itu udah nyediain tipnya juga sendiri gitu. Itu dibaginya itu setiap 2 bulan sekali. Harusnya minggu depan itu udah cair. Oh, tipsnya dalam bentuk nominal ya? Apa? Tipsnya dalam bentuk nominal, maksud abang tuh tips yang mungkin gimana sih untuk adik-adik ke depannya mau ikut untuk mengajar di luar daerah gitu? Oh, tips. Kirain tip. Enggak ada tipsnya. Kalau keluar daerahnya. Pertama, transportasi itu nggak ditanggung sama Kemendikbud. Kemendikbud itu cuma nanggung biaya bantuan biaya hidup. Jadi kalau yang penting itu pertama izin dari orang tua, terus kedua memang minat. Tapi yang ketiga biaya itu ditanggung sendiri yang transportasi. Oh, kalau untuk transportasi ke tempat penempatan Ya. tentangnya sendiri. Ya. Lo tahu nggak sih berapa sih biaya dari Tanjung Pinang sampai ke Pacintelan? Aduh. Aduh. Ya, berarti nggak salah disebutkan nominal ya. Mungkin kita bahas selama perjalanan aja. Selama perjalanan. Dari rencananya berapa lama tuh dari Tanjung Pinang harus sampai ke sekolah Pacintelan itu? Kalau dari Pinang ya, jam 5 itu udah berangkat dari Pinang ke Uban. Jam 5 itu ke Uban. Nyampe Uban itu naik speed pertama. Speed pertama kan 15 menit. Terus nyampe ke Batam. Nyampe ke Batam itu keberangkatan pesawatnya itu jam 1.30. Jam 12.30. Nyampe ke Semarang itu jam 1.30. Berarti dari bandara itu baru sampai Semarang? Ya, itu baru sampai Semarang. Ya. Kalau dari Semarang ke sekolah itu? Kalau dari Semarang ke sekolah itu ada setengah jam. Naik bus apa ya namanya? Itu dia naik bus. Kayak travel gitu. Travel. Minibus gitu ya? Ya. Kalau Gojek 100. Berapa lama dari bandara? Sekitar setengah jam ya? Setengah jam. Jauh. Di sana ada asramanya atau enggak? Apa? Di sana tinggal di mana? Di asramanya atau ada gimana gitu? Kalau kebetulan tinggal di tempat Mbak. Oh, ada Mbak di sana. Ya, kebetulan. Kebetulan apa emang itu pengennya milih di sana nggak sih? Iya milih di sana, tapi keterima. Jadi kebetulan keterima gitu. Ngerencanainnya gitu. di sana ya. Apa? Biar hemat selain biaya. dia pemilihan itu untuk satu lokasi penetapan atau ada alternatif yang lain? Itu cuma ada 2 pilihan.
Nah, Dari yang lokasi kedua ada pilihannya terdekat. kemana? Iya itu tadi ke Pakintelan 3. Ini kan Pakintelan 2 itu yang di desa, Pakintelan 3 itu yang ke agak keluar gitu, nggak di dalam desanya. Oh, berarti SD ini ada di pertengahannya ada berapa SD? Oh, Di ada 3 SD. Pertama Pakintelan 1, kedua Pakintelan 2, ketiga Pakintelan 3. emang yang dipilih waktu itu cuma Pakintelan 2 sama 3 gitu ya. Ya. Yang di dalam daerah nggak ada ya? Pilihannya Kenapa? cuma emang di luar daerah. Pilihan ada emang benar-benar di luar daerah. Diam di dalam lagi. Karena udah milih yang di luar. Oh, kalau udah ada pilih di luar berarti nggak bisa pilih yang di dalam gitu ya. Halo semuanya, sampai lupa nih siapa yang lagi asik ngobrol ya. Siapa yang nonton? Itu yang nonton ibuku. Yang mana? Penonton setia. Di Penonton setia. Coba banget. ya. Cuman nggak tahu itu ditonton atau enggak. Atau cuma ditaruh aja Anak-anaknya tapi. luar biasa. Anak luar biasa berani ngambil kesimpulan untuk mencoba. Oh, ibu ini ya, ibunya ini ya, Amos. teman. Iya deh. Ya, mungkin Abang dari tak nak nyusul kawan-kawan sini, kita Bang. sedikit. Gimana? Abang tak nak nyusul di sini.